eh, biaya dan juga infrastruktur yang mempengaruhi penerimaan publik. Ya, jadi itu eh, contoh mengenai eh, studi terhadap vaksin eh, apa namanya di dalam masa pandemi tadi. Kemudian eh, studi kasus berikutnya adalah persetujuan global dan jadwal vaksinasi Bexsero dan Trumenbach. Ya, jadi eh, kalau kita lihat eh, vaksin ini termasuk jenis vaksin yang belum lama dipersyaratkan ya. Kalau di Eropa itu baru tahun 2013, kemudian di Amerika Serikat itu pada tahun 2014. Tetapi kedua vaksin itu merupakan tonggak dalam pencegahan meningitis serogrup B secara global. Dan kalau dihitung, misalnya saja pada April 2021 sudah ada 47 negara yang menyetujuinya. Kemudian untuk tadi untuk Bexsero ya, sedangkan untuk Trumenba itu sudah disetujui 51 negara sejak 2014. Kemudian di dalam literatur itu juga ada yang namanya vaksin politics. Ya. Vaksin politik ini adalah kajian sebetulnya atau studi tentang bagaimana aktor dan institusi politik mempengaruhi produk distribusi dan penerimaan vaksin. Jadi ini adalah pelaksanaan hak-hak atas kesehatan yang diinstrumentalisasi melalui kebijakan negara dan keputusan pemerintah. Jadi eh, ini sebetulnya berangkat dari fenomena politik di Amerika Serikat ya, karena ada sebagian warga negara yang menolak vaksin ya, yang itu dikaitkan dengan preferensi politik. Eh, dalam hal ini adalah pertentangan antara mereka yang terafiliasi dengan Partai Demokrat maupun yang terafiliasi dengan Partai Republik. Jadi gerakan anti vaksin dipandang sebagai fenomena politik identitas berbasis ketidakpercayaan terhadap negara dan sains. Teori ini berfokus pada pengaruh gerakan politik kecil terhadap penolakan vaksin di Amerika yang memiliki implikasi sebagai pandangan awal untuk menghubungkan polarisasi politik dengan sikap terhadap vaksin. Kemudian konsep ini mengalami ekspansi ya. Artinya menimpa di banyak negara ya, terutama pada saat kita mengalami pandemi COVID itu. Negara bersaing dalam pengadaan vaksin, distribusi global, dan diplomasi vaksin. Maka ada fenomena vaksin nasionalisme, ya, persaingan antar negara dalam pengembangan dan distribusi vaksin yang kemudian menciptakan ketimpangan global. Jadi negara-negara berpendapatan tinggi mendominasi akses vaksin yang menciptakan kesenjangan cakupan vaksinasi global tersebut. Tetapi tentu saja eh, teori vaksin politis ini dianggap terlalu menyederhanakan persoalan ya, yang terkait dengan penolakan vaksin dan kebaikan faktor eh, dan mengabaikan faktor non politik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama adanya faktor-faktor seperti pendidikan, akses, dan pengalaman kesehatan individu juga mempengaruhi penerimaan vaksin. Kemudian, walaupun vaksinasi itu dipandang sebagai sesuatu yang wajib, yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dalam kerangka penanggulangan penyakit, beberapa negara seperti Amerika Serikat itu memiliki aturan-aturan yang sifatnya pengecualian. Ya, jadi di sana, di Amerika itu tidak ada ketentuan undang-undang federal yang bisa mencakup seluruh warga negara. Ya. Karena otoritas untuk melaksanakan vaksinasi ini ada di negara bagian.
Oleh sebab itu, maka implikasinya menyebabkan ketidakseragaman cakupan vaksinasi antar wilayah, memunculkan kesenjangan herd immunity di tingkat nasional. Artinya, ketika setiap negara bagian memiliki mandat vaksinasi secara independen, termasuk dalam ini mengizinkan untuk tidak dilakukan vaksinasi terkait dengan faktor medis, agama, dan filosofis. Data yang bisa saya akses menunjukkan bahwa sebanyak 50 negara bagian mengizinkan pengecualian medis individu dengan kontraindikasi. Misalnya kalau terjadi alergi atau imunokompromis yang lainnya. Kemudian 45 negara bagian termasuk daerah ibu kota itu mengizinkan penolakan vaksin karena faktor agama. 15 negara bagian lainnya mengizinkan pengecualian vaksin itu karena alasan filosofis. Sementara California, New York, West Virginia, Maine, Mississippi itu sama sekali tidak mengatur pelarangan. Artinya tidak ada klausula pengecualian. Ya, kalau kemudian terjadi aturan-aturan pengecualian lebih ketat, maka tingkat vaksinasi akan menurun. Artinya juga negara bagian dengan kebijakan lebih ketat memiliki cakupan vaksinasi lebih tinggi dan risiko wabah yang lebih rendah. Pada bagian berikutnya ini ada paparan mengenai bagaimana pengadilan itu berperan serta dalam eh, menegakkan vaksinasi sebagai tanggung jawab negara bagian untuk melindungi kesehatan publik. Kemudian kita ambil contoh lagi kebijakan nasional vaksinasi di Argentina, ya. Jadi di sana awalnya aturan mengenai vaksin ini eh, lahir karena penolakan penganut Ayurvedik yang menolak vaksinasi untuk bayi mereka setelah melahirkan di rumah. Ya, artinya ada penolakan dari orang tua bayi karena keyakinan medis dan agama. Pada awalnya pengadilan memihak kepada keluarga. Orang tua diminta menyerahkan rencana kesehatan alternatif dari dokter Ayurvedik yang memiliki sertifikat. Jadi kebijakan vaksinasi sekalipun sifatnya nasional itu ada ruang negosiasi. Tetapi kemudian pemerintah tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi yang kemudian membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Artinya keluarga diminta patuh terhadap mandat vaksinasi atau bayi akan divaksinasi secara paksa. Dan pada putusan Mahkamah Agung terbaru yang bisa saya akses, vaksinasi paksa terhadap bayi disahkan secara legal dan menjadi presiden nasional, menjadi ketentuan-ketentuan yang wajib eh, dilaksanakan. Artinya hak untuk memiliki hak anak atas kesehatan itu lebih kuat daripada keyakinan pribadi. Studi kasus berikutnya pada wabah penyakit Ebola di Kongo. Ya, Ebola ini atau Ebola virus disease (EVD) adalah penyakit yang sangat menular dengan tingkat fatalitas tinggi, menjadi ancaman kesehatan publik terbesar di Kongo. Ya, wabah ini menuntut tindakan cepat melalui vaksinasi darurat, pelacakan kontak, dan pembatasan sosial. Jadi mirip dengan eh, track yang dilakukan untuk mengendalikan menularnya wabah SARS pada tempo hari. Ya. Kemudian vaksin yang dilakukan untuk pengendalian penyakit itu sebenarnya baru taraf uji coba, ya. Walaupun memiliki keberhasilan uji klinis yang memperkuat urgensi vaksinasi massal, tetapi sifatnya yang eksperimental menimbulkan resistensi publik, ya. Sehingga kemudian termasuk menjadi faktor untuk penghambat penciptaan kekebalan komunitas. Di samping ada distribusi dan hambatan
eh, yang lainnya. Pada bagian terakhir presentasi saya mencoba kepada hal yang lebih mengerucut sesuai topik, yaitu kebijakan vaksinasi di Indonesia. Secara konstitusional, misalnya kita baca di dalam Undang-Undang Dasar, itu tidak ada norma secara khusus yang mengatur tentang vaksin. Tetapi vaksinasi itu dipahami sebagai bagian dari hak atas kesehatan sekaligus kewajiban negara untuk melindungi warganya dari penyakit menular. Artinya, menetapkan vaksinasi sebagai kebijakan publik prioritas nasional yang wajib difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28H ayat 1, pasal 34 ayat 3 itu bisa ditafsirkan sebagai legitimasi konstitusional untuk adanya vaksinasi. Kemudian di Undang-Undang Kesehatan itu ada pasal 156 ayat 1 di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan program imunisasi. Kemudian pasal 157 ayat 2 mengatakan bahwa vaksin harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat. Selanjutnya pasal 158 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah wajib menjamin pemerataan akses imunisasi di seluruh wilayah. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan peran aktif negara dalam menjamin vaksinasi nasional dan melindungi hak kesehatan warganya. Selanjutnya, kalau dilihat di ketentuan lex specialis, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, ada undang-undang kekarantinaan kesehatan yang kemarin ramai dibicarakan pada saat kita menangani COVID, di mana pemerintah berwenang menetapkan kewajiban vaksinasi pada kedaruratan kesehatan publik. Kemudian kebijakan pemerintah yang terkait COVID kemarin itu menetapkan vaksinasi COVID sebagai kebijakan nasional dengan pelaksanaan terstruktur dan cakupan nasional. Jadi negara harus menjamin pengadaan vaksin, pelaksanaan program vaksinasi, serta menetapkan prioritas kelompok seperti tenaga kesehatan, lansia, dan masyarakat rentan. Jadi vaksinasi yang secara hukum pada awalnya adalah sifatnya sukarela, namun dapat wajib ketika terjadi kondisi kedaruratan kesehatan publik untuk mencapai kekebalan komunitas. Hal ini bisa kita simpulkan dari pasal 15 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Oleh sebab itu, dalam kondisi tertentu, penolakan vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif dan pembatasan akses publik. Kita misalnya melihat di Perpres nomor 99 tahun 2020, di mana penolakan vaksin dapat dikenakan sanksi administratif. Misalnya saja penundaan bantuan sosial, pembatasan perjalanan, atau penolakan akses fasilitas publik. Kemudian pas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 tahun 2020 menegaskan bahwa vaksinasi wajib konstitusional jika berbasis bukti ilmiah dan demi melindungi kesehatan publik. Oleh sebab itu, maka sebagai imbangan untuk melindungi hak bagi pasien, maka pemerintah harus menjamin keamanan vaksin melalui standar kualitas dan uji klinis sesuai ketentuan WHO. Jika terjadi efek samping, negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Nah, dalam kaitan ini, warga negara atau pasien itu masih menimbulkan perdebatan secara hukum apakah dapat dipandang sebagai konsumen. Artinya, apakah vaksinasi itu dapat disamakan dengan konstruksi transaksi jual beli? Pada pandangan awal, vaksinasi tampak seperti transaksi barang atau jasa, di mana pemberi vaksin sebagai penyedia dan penerima vaksin sebagai pengguna. Tetapi dalam konteks vaksinasi,
khususnya COVID-19 berbeda karena tadi itu diberikan sebagai program wajib karena kedaruratan kesehatan nasional. Artinya itu merupakan kebijakan publik, bukan transaksi yang sifatnya perdata. Jadi misalnya kalau vaksin itu diperoleh secara komersial, misalnya di fasilitas swasta, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dapat berlaku. Konsumen berhak menuntut jika mutu vaksin tidak sesuai, rusak, atau menimbulkan dampak buruk akibat kelalaian penyedia. Oleh sebab itu, pemahamannya di dalam vaksinasi komersial, hubungan hukum antara penyedia layanan dan penerima vaksin itu bersifat keperdataan, sehingga tunduk pada prinsip jual beli barang atau jasa. Lalu bagaimana kalau itu merupakan program negara, ya seperti vaksinasi COVID? Karakternya vaksinasi itu adalah program pemerintah bersifat wajib dan didanai negara. Maka kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak berlaku secara langsung. Mekanisme diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Oleh sebab itu, gugatan konsumen terhadap negara terkait efek samping vaksin akan menggunakan mekanisme tanggung jawab negara, bukan merupakan sengketa jual beli. Pemerintah wajib memberikan kompensasi melalui skema perlindungan pasien. Jadi dalam studi kasus vaksin COVID, karena pemahamannya bukan pilihan komersial berdasarkan permintaan, tetapi merupakan kebijakan kesehatan publik yang ditetapkan untuk mencapai kekebalan komunitas. Ya, karena bersifat program publik, tuntutan atas efek samping vaksin lebih tepat diarahkan pada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan kebijakan perlindungan pasien, bukan gugatan pasien sebagai konsumen murni. Nah, kewajiban vaksinasi konstitusional sepanjang proporsional dan berbasis ilmiah, maka hal itu dapat diberlakukan sebagai kewajiban. Dan itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian terjadi ya kalau ada penolakan individu karena alasan-alasan pribadi, misalnya agama, keyakinan atau keraguan-raguan terhadap keamanan vaksin itu. Tetapi kebebasan individu seperti ini tidak absolut. Negara dapat membatasi hak jika ada ancaman terhadap kesehatan publik. Artinya, kalau melihat pada peraturan perundang-undangan yang ada, pembatasan hak dinilai sah sepanjang memenuhi prinsip proporsionalitas, legalitas, dan rasionalitas. Seperti kita alami sekarang, negara melakukan pembatasan terhadap TikTok. Jadi kita tidak dapat melakukan live TikTok. Jadi ada kebutuhan negara untuk mempertimbangkan adanya keamanan nasional. Kemudian di dalam prakteknya, sebagaimana lazimnya kebijakan, itu ada misinformasi dan penolakan. Survei Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat adanya 11% masyarakat menolak vaksin karena isu keamanan dan keyakinan agama. Nah, kalau ini kan sudah persoalan apa namanya penyebaran informasi. Di Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 ada larangan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang kesehatan. Kemudian di Undang-Undang ITE itu ada larangan menyebarkan hoax, informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi publik dan melibatkan tokoh agama, tenaga medis, serta komunitas lokal untuk meminimalkan resistensi dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Sebagai bagian akhir dari presentasi saya, di dalam rangka vaksinasi ini ada perspektif ya, dua hal ya, yaitu vaksin sebagai
kebijakan publik yang sifatnya wajib karena alasan kondisi kesehatan tertentu yang dibiayai sebagai program negara, dan vaksin yang diperoleh secara komersial, ya, yang itu merupakan perikatan pribadi. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan sehubungan vaksin ditinjau dari segi hukum dan kebijakan. Untuk waktu selanjutnya saya aturkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya Pak Dr. Isarianto. Kita langsung ke sesi tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh panitia dan yang masuk ke panitia. Yang pertama ke Dr. Dera Khariri. Bagaimana mekanisme kerja vaksin dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap patogen atau infeksi? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Dr. Khariri. Dr. Khariri. Mungkin belum ya nyambung. Saya ke Pak Isarianto dulu, Pak Dr. Isarianto. Apa saja dasar hukum yang mengatur pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini, Pak Isarianto? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya sudah sampaikan tadi, yang pertama adalah eh, dasar hukum itu bersifat multi-layer, ya, bertingkat, mulai dari tingkat tertinggi Undang-Undang Dasar hingga peraturan teknis di lapangan. Untuk tingkat Undang-Undang Dasar itu pasal 28H ayat 1, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian ada di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, yang menyatakan antara lain bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan untuk imunisasi yang aman, bermutu, dan efektif. Di samping itu, pemerintah juga harus mengatur tentang upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Dalam situasi wabah, pemerintah dapat melakukan karantina dan vaksinasi. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, disebutkan antara lain pasal 9 ayat 1 bahwa dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, pemerintah melakukan salah satunya penyelenggaraan imunisasi. Kemudian pasal 55 ayat 1 mengatakan bahwa orang yang menjadi sumber penyakit dan atau berisiko menularkan dalam kejadian wabah dapat dilakukan imunisasi. Selanjutnya ada peraturan-peraturan lain dalam tingkatan peraturan pemerintah, ya, seperti PP nomor 33 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus diseases. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan, ya, antara lain Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, dan eh, surat edaran Menteri Kesehatan yang lainnya. Satu lagi sebagai catatan dapat saya sampaikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Walaupun ini bukan hukum positif, tetapi pengaruhnya sangat luas di dalam masyarakat kita. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 menetapkan bahwa imunisasi pada dasarnya diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Khusus untuk COVID, ya, bahwa vaksin khususnya waktu itu ditujukan untuk vaksin Sinovac, ya. Vaksin itu adalah suci dan halal pada masa-masa darurat, dan fatwa-fatwa serupa juga dikeluarkan untuk vaksin merek lainnya, ya, seperti
AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan lain-lainnya seiring dengan keluarnya izin penggunaan dalam situasi darurat oleh Badan eh, Obat dan Makanan. Jadi secara yuridis ada dasar hukum konstitusional, yuridis formal, operasional, dan normatif khususnya yang menyangkut kebutuhan bagi umat muslim. Demikian Dokter Azaki. Ya, terima kasih kepada Dr. Isarianto atas jawabannya. Kita lanjut kembali tadi ke Dr. Kariri. Oke, ini ada pertanyaan nih dari panitia. Bagaimana mekanisme kerja vaksin dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap patogen atau infeksi? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak Koriri. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Terima kasih moderator, Dr. Zaki. Eh, Baik, saya coba menyampaikan kembali tadi dalam seperti yang tadi kami sampaikan di eh, paparan bahwa mekanisme vaksin terhadap infeksi eh, itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengenalan antigen, di mana vaksin memasukkan antigen dalam hal ini bisa berupa protein atau fragmen dari patogen ke dalam tubuh tanpa menimbulkan penyakit. Jadi sebenarnya kan kalau vaksin ini tuh sama halnya dengan infeksi, sama-sama masuk ke dalam tubuh itu sebagai antigen atau benda asing. Nah, setelah pengenalan antigen maka tahap berikutnya adalah aktivasi sistem imun di mana pada antigen akan dikenali oleh sel imun. Dalam hal ini adalah APC yang nantinya akan memicu aktivasi pada limfosit baik T maupun B. Kemudian proses berikutnya adalah adanya produksi antibodi dan juga sel efektor. Eh, Antibodi ini akan diproduksi oleh sel B eh, yang fungsinya nanti akan berperan pada proses netralisasi patogen. Kemudian sel T akan membantu dan menghancurkan sel yang telah mengalami atau terkena infeksi. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah adanya atau terbentuknya memori imun, di mana sel memori tersebut terbentuk sehingga ketika tubuh atau individu terinfeksi dengan infeksi yang sama, eh, maka tubuh akan merespon lebih cepat dan responnya akan lebih kuat pada infeksi atau paparan patogen yang terjadi. Jadi, eh, secara singkatnya adalah bahwa antara infeksi alami ataupun vaksinasi akan direspon serupa oleh tubuh sebagai antigen. Jadi vaksin itu akan melatih sistem untuk mengenali lawan dalam hal ini adalah infeksi. Jadi dengan adanya vaksinasi, tubuh akan dilatih untuk mengenali eh, lawannya dalam hal ini infeksi mikroorganisme yang kemudian akan melawan dan juga mengingat atau memori atau merekam patogen tanpa harus sakit terlebih dahulu. Jadi secara singkat prosesnya untuk peran vaksin dalam infeksi patogen adalah kurang lebih seperti itu. Mungkin Ya, demikian. makasih pada Dr. Kariri. Kita lanjut ke Dr. Isarianto. Bagaimana nih, Dr. Isarianto, aspek perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI atau efek samping vaksin? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena menjadi perhatian utama banyak orang. Saya lupa ya, tetapi mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah
membimbing satu tesis yang berbicara mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, maka perlindungan hukum ini terutama diatur di Undang-Undang Kesehatan, ya. Kalau dulu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 132 dan Pasal 151. Tapi sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kemudian konteks tesis itu adalah terkait vaksinasi karena COVID, ya. Jadi waktu itu ada PP nomor 33 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID. Di dalam pasal 27 sampai 30, ya. Ketentuan ini mengatur secara spesifik mengenai bagaimana kompensasi harus diberikan untuk vaksinasi karena wabah COVID yang terjadi pada waktu itu. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Ya, di sana diatur mengenai surveillance dan penanganan KIPI, tetapi sifatnya sangat umum. Ya, jenis perlindungan yang diberikan eh, itu menyangkut tidak hanya kompensasi uang saja, tetapi sudah dimulai karena sebagai layanan kesehatan dimulai dari tahap-tahap pemberian vaksinasi itu sendiri. Yang pertama, perlindungan melalui informed consent. Artinya, setiap penerima vaksin wajib diberikan penjelasan atau semacam konseling oleh tenaga kesehatan yang memberikannya. Ya, jadi manfaat vaksin, efek yang mungkin timbul, dan seterusnya, termasuk memastikan kondisi vaksin untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ya. Seperti saya karena mengidap eh, hipertensi, itu tentu harus dipending dulu kalau secara medik tekanan darah saya masih tinggi. Kemudian perlindungan melalui jaminan mutu dan keamanan vaksin, ya. Badan POM itu memiliki kewenangan penuh untuk memberikan izin penggunaan darurat bagi setiap vaksin. Pemberian izin darurat itu hanya dapat dilakukan setelah melalui evaluasi ketat terhadap uji klinis vaksin pada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga yang membuktikan bahwa vaksin memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Jadi ini adalah bentuk perlindungan preventif. Kemudian perlindungan melalui surveillance dan penanganan medis, ya. Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi wajib memantau dan melaporkan setiap kejadian KIPI itu. Terdapat sistem surveillance KIPI yang nasional untuk mengumpulkan data dan menganalisis apakah benar suatu kejadian itu disebabkan oleh pemberian vaksin atau sebagai apa ya namanya, sesuatu yang sifatnya insidental. Ya. Kemudian melalui santunan, ya, ini aspek yang paling sering dipertanyakan. Tentu ini harus melalui investigasi dan assessment yang menghasilkan rumusan-rumusan konsisten dengan sebab akibat imunisasi, tidak konsistennya dengan sebab atau akibat imunisasi, atau tidak dapat ditentukan. Pemberian santunan hanya diberikan jika hasil investigasi menyatakan adanya kausal atau indeterminate yang kemudian dapat diberikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan mengenai tata cara secara teknis dan besaran bagi kompensasi yang diberikan itu. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menyediakan rangkaian perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat terkait efek samping vaksin, khususnya dari pengalaman kita menangani pandemi COVID-19 pada beberapa waktu yang lalu. Demikian, Dr. Azaki. Ya, terima kasih pada Dr. Isarianto. Ini pertanyaan terakhir ya kepada Dr. Hariri. Apa saja perbedaan antara imunitas alami dan imunitas buatan melalui vaksinasi? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja.
Maaf, kata Mas Imut. Baik, Eh, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan imunitas ala infeksi alami dan juga vaksin yang sama-sama eh, punya peran sebagai antigen terhadap individu. Eh, jadi kalau di sini dilihat dari sumber paparannya adalah tentunya kalau yang alami itu terjadi setelah seorang terinfeksi patogen secara langsung, misalkan oleh virus atau bakteri. Kemudian buatan seperti tadi disampaikan bahwa dalam hal ini dalam bentuk vaksin ini terjadi ketika si individu mendapatkan atau diberikan vaksin yang mengandung antigen patogen baik yang dilemahkan atau dimatikan atau dengan platform lain. Tadi sudah disampaikan ada beberapa platform vaksin, di antaranya ada yang dilemahkan atau dimatikan atau adalah vektor virus. Kemudian terkait juga risiko kesehatan. Pada risiko yang infeksi alami, infeksi oleh mikroorganisme, pada individu ini akan menyebabkan penyakit atau sakit dengan gejala bisa berat atau bahkan komplikasi atau bahkan yang fatal dalam hal ini kematian. Namun untuk buatan dalam hal ini vaksinasi ini relatif lebih aman karena antigen yang diberikan atau yang masuk ke dalam tubuh atau ke individu itu sudah diolah dan efek sampingnya itu biasanya ringan. Kemudian untuk pembentukan kekebalannya untuk yang alami dalam hal ini karena infeksi ini eh, pada tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi dan adanya sel-sel memori setelah infeksi sembuh. Namun pada vaksinasi atau respon imun pada eh, pemberian vaksin ini akan terjadi atau tubuh akan merangsang terbentuk suatu sistem imun yang mana akan terbentuk suatu antibodi dan juga sel memori tanpa harus sakit terlebih dahulu. Kemudian daripada ditinjau dari tujuannya untuk infeksi alami ini tentunya mempunyai mekanisme pertahanan tubuh alami terhadap serangan patogen. Sementara untuk yang vaksinasi ini dirancang untuk menimbulkan atau memberi sebagai upaya pencegahan yang dirancang untuk melindungi individu dari eh, infeksi ataupun juga populasi yang dalam hal ini diharapkan dapat terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi kalau kita lihat antara imunitas alami yang terjadi karena infeksi suatu penyakit itu akan muncul setelah terjadinya sakit. Sedangkan imunitas buatan ini akan muncul melalui ketika vaksin sudah diberikan dan memberikan perlindungan tanpa harus terjadinya sakit terlebih dahulu. Saya kira demikian perbedaan antara yang imunitas alami yang ataupun buatan yang dalam hal ini adalah pemberian vaksinasi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi, baik kepada Dr. Saryanto maupun Dr. Kariri. Sebelum mengakhiri webinar kita pada malam hari ini, mungkin kedua pembicara bisa memberikan closing statement secara singkat. Yang pertama kepada Dr. Kariri, untuk closing statement kami persilakan. Baik. Kalau kita berbicara terkait vaksinasi, tentunya vaksinasi ini merupakan suatu strategi yang imunoprofilaksis yang sangat efektif dalam mencegah kejadian suatu infeksi, terutama pada suatu infeksi yang belum ditemukan obat yang efektif, seperti halnya kemarin kejadian pada pandemi COVID-19. Dan respon imun terhadap vaksin ini tentunya akan melibatkan suatu respon imun humoral dan seluler. Dan proses vaksinasi ini seperti tadi juga sudah disampaikan, itu ada banyak platform yang diproduksi atau yang menjadi dasar dalam pembuatan vaksin.
Dan pada pemberian vaksin tentunya efektivitas yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut itu dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga faktor-faktor yang sekiranya diharapkan dapat meningkatkan respon imun dari vaksin itu ya sebaiknya kita kita optimalkan dan sebaliknya faktor-faktor yang eh, sekiranya itu melemahkan respon imun ya saya sebaiknya kita tinggalkan. Dalam hal ini sebagai contoh misalkan perilaku dalam hal ini perilaku perilaku yang bisa meningkatkan respon imun ya kita eh, optimalkan, sementara yang melemahkan ya kita tinggalkan. Dan satu hal lagi bahwa seperti kemarin juga pada proses pandemi COVID-19, jadi vaksinasi itu tidak hanya memberikan perlindungan individu, tetapi juga berkontribusi pada kekebalan kelompok. Jadi untuk menjaga kesehatan kelompok dan juga masyarakat luas, maka diharapkan kita mengikuti jadwal dan program vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga sudah mempunyai kajian tersendiri untuk vaksinasi yang diberikan itu tentunya sudah mengacu pada guideline baik Kementerian Kesehatan maupun juga dari Badan Kesehatan Dunia. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, masih pada Dokter Hariri. Sekarang kita lanjutkan closing statement dari Dokter Isarianto. Kami persilakan. Terima kasih Dokter Azaki. Acara ini sebetulnya menyajikan sebuah perbincangan yang mencoba menyalami dua sisi yang kerap dianggap berseberangan, yaitu sisi imunologi dan hukum. Dua bahasa yang berbeda, yang satu berbicara tentang molekul dan antibodi, satunya lagi tentang norma dan keadilan, namun sama-sama berusaha melindungi kehidupan. Vaksinasi bukan sekedar suntikan, ia adalah sebuah janji kolektif, sebuah ikhtiar untuk merawat yang lemah, melindungi yang rentan, dan mengukuhkan kembali keyakinan bahwa manusia bisa berdagang dengan ketidakpastian. Hari ini, lewat acara ini kita diingatkan, ilmu pengetahuan tanpa penerimaan hanyalah angka-angka yang dingin. Hukum tanpa humanitas hanyalah teks yang kaku. Di antara kedua kutub itulah kita bergerak, mencari keseimbangan antara otoritas ilmu dan hak individu, antara kepentingan umum dan ruang privat. Mari kita bawa pulang pertanyaan-pertanyaan malam ini, bukan sebagai beban, tetapi sebagai lentera yang akan meneruskan percakapan tentang tanggung jawab, solidaritas, dan makna menjadi manusia yang utuh dalam dunia yang terus berubah. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih pada dua pembicara kita yang sangat luar biasa, Dr. Hewan Hariri, Magister Biomed, maupun Dr. Isarianto, Sarjana Hukum MHUM. Terima kasih kepada peserta webinar yang telah menyaksikan tayangan webinar nasional pada malam hari ini. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sehingga sedikit terganggu sebelum pembicara kedua. Demikian webinar nasional kita pada malam hari ini. Terima kasih pada para peserta, baik dari Zoom meeting maupun live streaming YouTube. Terima kasih juga kepada para pembicara. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hariri, Dr. Isarianto. Terima kasih. Mohon pamit.